kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, minggu lalu kita telah belajar apa ya? Gotong royong yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar penerapan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan menjaga kebersihan lingkungan serta mengkomunikasikannya dalam bentuk poster kampanye, yaitu Kotaku Bersih. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Pernahkah kalian melihat sampah berserakan di jalan atau di dekat sungai, di sungai dekat rumah kalian? Apa yang kalian rasakan? Bau. Lalu sedih. Kenapa sedih? Karena lingkungannya yang harusnya asri jadinya kotor. Iya, yang harusnya lingkungan bersih, asri menjadi kotor. Lalu apa lagi? Gak nyaman, Bu. Gak nyaman. Kenapa gak nyaman? Tadi kata Riri bau. Terus Oh iya, bau, kotor ya, mengganggu aktivitas. Lalu kalian merasa khawatir tidak jika lingkungan kotor? Ya, Khawatir ya, karena takutnya terjadi banjir, bencana alam ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian mampu menjelaskan hubungan antara kebersihan lingkungan dan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dan sila kelima secara kritis. Lalu yang kedua, kalian dapat mengidentifikasikan permasalahan kebersihan kota di lingkungan sekitar melalui observasi dan diskusi kelompok. Lalu yang ketiga, kalian dapat merancang dan membuat poster kampanye Kotaku Bersih yang komunikatif, menarik, dan mengandung pesan Pancasialis. Lalu yang keempat, kalian mampu mempresentasikan dan mengkampanyekan poster kepada teman dan warga sekolah secara percaya diri. Lalu yang terakhir, kalian dapat berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dalam tim untuk menghasilkan karya yang berdampak nyata. Coba kalian perhatikan. Ini ada dua gambar. Coba kalian lihat apa perbedaannya. Iya, yang atas kotanya bersih, asri. Lalu apa lagi? Tidak ada sampah. banyak pohon, Bu. Banyak pohon. Lalu gambar yang di bawah? Sampahnya berserakan. Iya, sampahnya berserakan. Lalu Pohonnya sedikit. Lalu tempatnya sangat kotor ya. Sampahnya di mana-mana. Oke. Nah, sekarang kalian akan melakukan diskusi kelompok. Kalian akan berkolaborasi mencari data mengenai dampak lingkungan kotor dan mencari ide solusinya. Nah, di sini nanti kalian akan mengisi apa saja dampak yang ditimbulkan dan mencari ide solusi dari kondisi lingkungan kotor. Nah, Ibu jelaskan satu ya. Misalnya kondisi lingkungan kotornya, sampah berserakan di halaman sekolah. Lalu dampak yang ditimbulkan, lingkungan terlihat kotor dan tidak nyaman. Lalu ide solusinya, membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Nah, sekarang coba kalian isi secara berkelompok. Iya. Nanti tulis ya dampaknya apa. Kalau nggak cukup Tulis di bawah saja. Mengerti? Paham ini? Iya. kalau misalnya sarapannya tersebut, berarti kita harus Dampaknya apa? Kalau tersumbat dampaknya apa? benar.
Oke, kelompok 2, benar nggak jawabannya? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, mau ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Sekarang kelompok 2, coba bacakan salah satu. Lingkungan kotor menjadi sarang nyamuk, Bu. Lalu dampaknya, Menimbulkan penyakit demam berdarah. lalu solusinya seperti apa? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan menguras tempat penampungan air. Oke. Kumpulkan ya. Ya. Berarti kalian sudah paham ya tentang kebersihan lingkungan. Sekarang kalian kan sudah berdiskusi kelompok. Nah, selanjutnya kalian akan mengembangkan dan membuat poster kampanye Kotaku Bersih. Dari hasil diskusi yang telah kalian buat tadi. Nah, ada yang tahu itu apa poster? Ya, poster adalah media yang berisi gambar dan tulisan untuk digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, ciri-ciri poster apa saja? Menarik gambarnya. Lalu berisi pesan singkat, iya, berisi informasi. Lalu bahasanya mudah dipahami. Oke, sekarang kalian kerjakan posternya sesuai dengan ide kalian ya. Kerjain. Nah, sudah belum? Sudah. Nanti di bawahnya kalian tulis ya. Kami mengajak warga titik-titik-titik untuk titik-titik-titik karena titik-titik-titik merupakan wujud nilai Pancasila yang keberapa? Paham? Paham. Sudah? Ya. Sudah. Selesai. Coba perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 boleh. Iya, boleh juga. Nah, kelompok kita ini membuat poster. Tentang pilah sampah organik dan anorganik. Coba Ini kalian poster kita. Nah, lihat poster kelompok 1. Bagus tidak? Bagus. Bagus ya. Gambarnya sangat jelas. Lalu Nah, di sini kami mengajak warga sekolah untuk memilah sampah yang organik dan anorganik. Kemudian Karena pengelolaan sampah yang baik merupakan wujud nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, Ibu akan tanya, coba mengapa penting lingkungan yang bersih? agar nyaman, Bu. Ya, lalu apa lagi? Agar pemandangan indah, Bu. Lingkungannya tidak rusak. Iya, Tidak banjir. tidak banjir. Nah, sekarang kalian sudah paham ya? Nah, hubungan kebersihan lingkungan dengan nilai-nilai Pancasila itu ada sila ketiga dan sila kelima. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Bekerja sama dan gotong royong. Lalu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya seperti apa? Semua orang merasakan
lagi? Bisa ini mati. Semua warga? Ya. Oke. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo Bu. Ya, para Diba, silakan. Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, Iya. serta mengkomunikasikannya dalam bentuk poster kampanye Kotaku Bersih. Iya. Tadi poster kita pilah sampah organik dan anorganik. Ya. Lalu mencari data mengenai dampak lingkungan kotor dan mencari ide solusinya juga. Oke. Lalu apa tanggung jawab kebersihan lingkungan itu tanggung jawab siapa? Kita semua. Kita semua ya. Apakah tanggung jawab petugas kebersihan? Enggak Tidak. dong. Tapi semua warga negara. Baik, di sini ada refleksi. Apa yang sudah aku pelajari? Lalu bagian mana yang paling aku sukai? Lalu yang ketiga, aksi nyata apa yang akan aku lakukan untuk kotaku yang lebih bersih mulai hari ini? Kalian tulis di sticky note. Nanti kalian tuliskan perasaan kalian ya. Apakah sedih, senang? Sudah? Sudah. Oke.